Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama memanjatkan puji dan puja serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di akhir Ramadan. Kalau ini maraton, maka semakin sedikit orang yang mendekati finish. Namun yakinlah kita bahwa sesedikit itu yang mendekati finish, tapi kita berada di dalamnya. Dan di akhir Ramadan ini ada beberapa catatan ulama kita yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, bakti kita kepada kedua orang tua. Karena redahnya beliau, amal ibadah, rangkaian variabel-variabel dalam Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa reda orang tua, maka amalan-amalan kita dalam Ramadan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari mewujudkan bakti kepada kedua orang tua di akhir Ramadan ini hingga awal Syawal mendatang. Bentuk bakti itu, jika bapak dan ibu kita atau salah satu di antaranya masih hidup, maka disyariatkan oleh Islam untuk datang bersimpuh di depannya, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita selama ini. Dan jika sekiranya beliau berbeda tempat, berbeda wilayah, maka ada sarana komunikasi yang kita miliki semua, handphone. Bolehlah kita mengirim WA kepada beliau, bolehlah kita menelpon kepada beliau, ataupun video call dengan mereka sebagai bentuk bahwa kita bermohon maaf setulus-tulusnya kepada beliau dengan harapan amal ibadah yang dijanjikan Allah dengan berlipat ganda dapat kita nikmati insya Allah. Persoalannya bagaimana dengan orang tua yang sudah wafat? Apakah keduanya atau salah satu di antaranya? Dalam sebuah riwayat, akhir Ramadan ini mereka juga akan mengakhiri masa cutinya. Karena Ramadan ini mereka juga diberi cuti oleh Allah. Sebulan Ramadan mereka dibebaskan dari segala tuduhan, mereka dibebaskan dari segala sanksi. Namun satu Syawal mereka juga akan kembali kepada keadaan yang semula. Diperlihatkannya mereka itu keadaannya surga. Diperlihatkan kembali mereka itu keadaan neraka. Ada ulama mengumpamakan bahwa mayat-mayat almarhum dan almarhumah itu setelah menyelesaikan masa cutinya dalam Ramadan ini, mereka itu berada dibagaikan di sebuah samudra yang luas. Kadang dihempas gelombang, kadang dihampiri angin puting beliung, cuaca tak menentu. Dan di saat itu mereka menunggu dan menanti dari orang-orang terkasih, dari orang-orang tercinta di dunia. Apa yang ditunggu beliau? Apa yang dinanti mereka dari kita-kita yang masih hidup ini? Kiriman parcel, buah tangan. Kan mereka di kala hidupnya meninggalkan harta? Tidak.
Apalagi yang menanti mereka transfer uang karena waktu hidupnya mereka punya deposito yang banyak. Bukan. Kata ulama kita, mereka menanti doa kita anak-anaknya. Mereka menanti surah Al-Fatihah yang kita kirimkan mereka. Mereka menanti infak dan sedekah yang kita niatkan untuk beliau. Karena pernahkah kita mengingat ayah yang mungkin pada saat mudanya kuat hingga tua mencarikan nafkah kita, pergi pagi pulang sore, mereka tidak mengenal lelah, mereka tidak mengenal capek, kadang tidak sempat ke masjid sholat berjamaah karena kelelahan, karena tidak sempat mereka menghadiri pengajian karena kecapean. Hanya satu, ayah kita waktu itu, bapak kita waktu itu, bahwa anak-anaknya bisa makan, bahwa anak-anaknya bisa sekolah, bahwa anak-anaknya bisa dikuliahkan. Demikian juga ibu kita. Pernahkah kita mengingat kembali bahwa kita pernah menginap 9 bulan 10 hari di perutnya gratis. Di waktu kita dikandung hingga kita dilahirkan, hingga kita menjadi bayi, kadang tidak tidur agar kita bisa tidur. Kadang mereka malahan lapar asal kita kenyang. Kadang terlambat sholat subuhnya karena sarungnya kita kencingi. Hingga ulama berkata, wahai anak-anak semua, jika engkau memberi hadiah kepada orang tuamu, kepada bapakmu, kepada ibumu, nilai hadiahmu itu setara dengan harta sedunia ini, sesungguhnya belumlah lunas utang budi kita kepada orang tua. Pantaslah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka, manusia hambaku, aku telah menetapkan satu, Allah ta'budu illa iyahu, jangan kau menyembah selain aku. Dua, wabil walidain ihsana, berbakti, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang menjadi fokus kita akhir Ramadan ini, menyambut bulan Syawal, adalah fenomena anak-anak kita TK, SD, SMP mulai memperlihatkan baju barunya, memperlihatkan sepatu barunya, menceritakan kepada teman sebayanya makanan yang lezat disiapkan oleh ibunya, minuman segar yang disiapkan, yang dibelikan oleh ayahnya. Tapi pernahkah kita mengingat teman-teman sebayanya itu, ada yang tidak punya pakaian baru, ada yang tidak punya sepatu baru, di rumahnya tak ada makanan lezat, apalagi minuman segar. Itulah anak yatim piatu. Dalam sebuah kisah, Rasulullah Muhammad SAW di hari Lebaran sempat keluar dari rumah, menyerukan kepada kaum muslimin untuk bersama-sama merayakan hari Idul Fitri pada waktu itu. Dilihatnya ada seorang anak perempuan menangis di bawah sebuah pohon. Rasulullah mendekati anak itu dan bertanya, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Masih adakah bapakmu? Masih adakah ibumu? Anak itu menjawab, ya Tuhan, aku tak punya lagi ayah, aku tak punya ibu lagi. Rasulullah menangis, memeluk anak itu, lalu membawanya anak itu ke rumahnya dan berkata kepada istrinya Aisyah, wah Aisyah, mandikan ini anak, sisir rambutnya sehingga rapi, pakaikan wangi-wangi,
kasih baju baru, dan kasih uang. Kisah ini mencontohkan kepada kita bahwa anak-anak yatim yang ada di sekitar kita harus kita santuni. Kita bersedekah, kita berimpak. Karena mereka sesungguhnya adalah anak-anak kita juga. Hanya berbeda nasib dengan putra putri kandung kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Hambaku manusia, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapa yang mendustakan apa? Fadzakal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu wahai manusia yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak menyantuni anak yatim, yang menyia-nyiakan anak yatim, yang menelantarkan anak yatim. Mari akhir Ramadan menyambut Syawal, mari kita berinfak, bersedekah kepada mereka anak-anak yatim. Sesungguhnya bantuan kita kepada mereka adalah penolong kita di akhirat kelak. Ulama kita berkata, tiada bencana yang lebih dahsyat di bumi ini bagi manusia kecuali karena hamba-hamba Allah sudah tidak peduli dengan anak yatim.